Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan untuk bumi kita tercinta ini semoga lekas pulih kembali dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Alfian di acara Kaula Muda, bincang-bincang anak muda. Stay tune terus ya, karena acara ini bukan hanya sekedar bincang-bincang biasa, namun bakalan mempunyai pesan yang sangat amat bermanfaat bagi kita semua tentunya. Acara kita ini bakalan ngebahas tentang permasalahan anak-anak muda yang salah satu cara penyelesaiannya adalah berbincang-bincang dengan anak muda. Adapun tema dalam episode ini kita bakal ngebahas tentang insecure dalam pandangan Islam. Pada episode kali ini kita bakalan kedatangan dua tamu mahasiswa dan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Nah, kita bakalan bincang-bincang hangat bersama mereka mengenai pandangan mereka tentang insecure dalam Islam. Langsung kita panggil saja Saudara Alvina dan Ali Sultan. Ya. Tepuk tangan. Oke, selamat datang untuk Saudara Alvina dan Ali Sultan. Halo teman-teman semuanya, tak kenal maka tak aruf. Jadi, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Ali Sultan, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Salam kenal semuanya. Karena tak kenal maka tak aruf, maka aku mau perkenalan diri dulu nih. Nama aku Alvina Rahmawati dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Salam kenal. Sebelum mengenal lebih jauh tentang insecure dalam pandangan Islam, kita bakalan tanya nih kepada Saudara Ali, apa sih menurut Anda insecure itu? Oke, terima kasih kepada Saudara Alfian. Pemirsa, definisi insecure bisa kita lihat dari beberapa tanda-tandanya nih. Yang pertama, orang yang insecure biasanya tidak percaya diri dan selalu memandang rendah diri sendiri. Yang kedua, orang yang insecure biasanya selalu menghindari interaksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, orang yang insecure biasanya tidak ingin keluar dari zona nyamannya. Yang keempat, orang yang insecure biasanya selalu membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Menurut saya, semua hal itu akan menimbulkan masalah-masalah selanjutnya. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena akibat dari insecure, seseorang akan lebih fokus terhadap kekurangan dirinya sendiri dibandingkan dengan merasa bersyukur dan memaksimalkan potensi dirinya. Ia pun akan selalu merasa ketakutan, dan segala ketakutan tentu saja akan menghambat diri sendiri dalam mengembangkan kualitas dirinya. Terima kasih kepada Saudara Ali atas pendapatnya mengenai insecure. Nah, untuk Saudara Alvina, bagaimana sih pendapat Alvina mengenai banyak kaula muda yang memiliki perasaan insecure dalam dirinya? Gimana sih? Baik, terima kasih kepada Saudara Alfian. Menurut saya pribadi, amat disayangkan gitu ya, jika kita mengisi masa-masa muda kita dengan keinsecurean yang terlalu berlarut-larut gitu, seperti malu dengan diri sendiri, kemudian gelisah melihat orang memiliki apa yang tidak kita miliki, dan galau berkepanjangan, sedih, merasa kecil dan merasa diri ini tidak berharga sama sekali gitu. Dan perlu kita ketahui, hal-hal seperti itu merupakan hal-hal yang sangat amat merugikan diri kita sendiri, dan dunia pun akan terasa sempit juga menyesakan gitu. Karena apa? Karena orang yang insecure, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya ketenangan hati.
Orang yang insecure, dia tidak akan pernah bisa merasakan manisnya syukur. Dan orang yang insecure, dia tidak akan pernah bisa merasakan indahnya kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanyalah milik orang-orang yang bersyukur. Seperti itu pemirsa. Oke, terima kasih kepada Saudara Alfiana. Kita garis bawahi bahwa kebahagiaan hanyalah milik orang-orang yang bersyukur. Maka dari itu, jangan lupalah kita untuk selalu bersyukur. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita lemparkan lagi kepada Saudara Ali. Bagaimana sih pandangan Islam mengenai insecure itu? Oke, di dalam Islam sendiri, memandang rendah diri sendiri terhadap manusia yang lainnya merupakan suatu sifat yang tidak baik. Rendah diri seharusnya hanya kita lakukan kepada Allah saja, bukan kepada sesama manusia. Rendah diri di hadapan manusia yang lainnya juga merupakan sebuah penyakit. Akibatnya pun cukup fatal. Yang pertama, wawasan akan menjadi sempit karena dikuasai oleh cara berpikir yang salah. Kedua, ia akan senang menyendiri dan akan dikucilkan di dalam pergaulan. Hal itu terus-menerus akan memperumit dan memperbesar masalah. Padahal indah sekali apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah jadikan kamu di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami juga telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kalian di sisinya adalah orang yang bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Intinya, kita tercipta sebagai makhluk sosial. Maka, sudah seharusnya kita bisa menempatkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ali, bahwasanya insecure itu hanyalah bisa memperumit masalah saja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita lempar lagi kepada Saudari Alfiana, mengenai pandangan Islam mengenai insecure itu. Bagaimana? Baik, terima kasih kepada Saudara Alfian. Oke pemirsa, Summa rodadnahu asfala safilin, Quran Surah At-Tin ayat 4, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Kemudian Allah pun menjelaskan kebaikan-kebaikannya pula di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak-anak Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut di daratan dan di lautan, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki dari apa-apa yang baik, wa fadalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah memberikan kesempurnaan yang lebih dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, ketika kita mendengar ayat-ayat tersebut, ketika kita merenungi ayat-ayat tersebut, maka sudah tidak ada alasan lagi untuk kita merasakan insecure gitu. Karena teman-teman perlu tahu, manusia adalah makhluk yang istimewa. Dan setiap manusia memiliki potensi, dan potensi manusia tidak semuanya sama. Terkadang kita perlu memahami perbedaan bukan untuk dibanding-bandingi atau diratapi, tapi untuk disyukuri karena Allah telah menciptakan manusia dengan beragam keunikannya.
Untuk apa? Agar apa? Untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi, dan untuk saling belajar satu sama lain, seperti itu. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan bukan menghabiskan waktu kita untuk insecure, tapi bagaimana cara kita untuk mengolah, membangun apa yang telah kita miliki, potensi yang telah miliki, dan kita harus mensyukuri semua itu. Oke, baik, setelah mendengar pendapat dari kedua anak muda ini, semoga bisa mewakili suara anak muda di luaran sana mengenai cara mengatasi insecure dalam pandangan Islam. Kita garis bawahi dan ambil kesimpulannya bahwa insecure ini tidak baik untuk selalu kita miliki. Belajar bersyukur dengan apa yang kita punyai sekarang. Yakinkanlah bahwa Allah sudah mengatur dengan caranya. Baik pemirsa, dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, terima kasih kepada saudara Alvina dan Ali sudah berkunjung dan menyempatkan hadir di acara Kaula Muda, Bincang-Bincang Anak Muda. Mungkin sekian untuk acara hari ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memetik pelajaran mengenai insecure dalam pandangan Islam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaula Muda.